Halo anak-anakku yang baik kelas 5. Selamat pagi, salam sehat dari ibu. Apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Salam jumpa dan salam sehat dari ibu. Tetap semangat ya nak. Ya, sebelum belajar mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau belajar mengenai hidup menggereja. Ajarlah kami, ya Bapa, melalui guru dan teman-teman serta berbagai hal di lingkungan kami. Semoga dengan ini kami semakin dekat dan dapat memuliakan Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak ibu yang baik, yang ibu kasihi, hari ini kita akan belajar yaitu bab 6, karya Roh Kudus dalam kehidupan menggereja. Maka akan kita pelajari nanti terlibat dalam hidup menggereja. Kehidupan umat Kristiani sesudah ditinggal Tuhan Yesus merupakan buah didikan Tuhan Yesus selama dia aktif di tengah masyarakat 3 tahun sebelum dibunuh di salib. Kemudian menggereja Jemaat Perdana telah mengungkapkan 5 tugas gereja. Nah, nanti dapat kita lihat pada Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Ya, dapat kita lihat contohnya yaitu kisah haru Gracia Epifania ya. Dia terlibat dalam hidup menggereja secara nyata dengan memberi diri untuk gereja. Gracia merupakan contoh orang yang terlibat langsung dalam hidup menggereja. Ia memuliakan Tuhan dan bermain piano dengan keterbatasan fisik. Tetapi walaupun ia buta, tidak menjadi penghalang baginya. Dia mampu bermain piano dan bernyanyi. Pelayanan itu dilakukan sepenuh hati dan sendiri dengan semangat. Maka anak-anak ibu yang baik, anak-anak ibu tahu bahwa kita semua sempurna. Semua dilengkapi Tuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk hidup menggereja? Hidup menggereja secara mendasar melalui Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47 adalah 1. Persekutuan atau koinonia, 2. Peribadatan atau liturgia, 3. Pewartaan atau kerikmah, dan 4. Pelayanan atau diakonia. Hidup beriman secara utuh semestinya memperhatikan keempat aspek tersebut. Ya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Itu terlihat dalam Kisah Para Rasul ya. Ya, mari kita lihat satu persatu nak ya. Nah, liturgi berarti ikut serta dalam perayaan ibadat resmi yang dilakukan Yesus Kristus dalam gerejanya. Hal ini kita mengamalkan 3 tugas pokok Kristus sebagai imam, guru, dan raja. Maka partisipasi aktif dalam bidang liturgia diwujudkan dalam memimpin perayaan liturgi seperti memimpin ibadat sabda, doa bersama ya, menjadi lektor, pemazmur, organis, misdiner, paduan suara, penghias altar, dan sakaristi. Itu contohnya ya. Perayaan dengan berdoa bersama, menjawab aklamasi, bernyanyi, dan sikap badan. Itu secara liturgi. Dan juga saat kita masih belum ada COVID-19, kita melaksanakan itu di gereja Santa Clara dengan anak-anak ibu yang bernyanyi, main gitar, piano, angklung, dan gondang atau seruling. 2. Pewartaan kerikmah berarti ikut serta membawa kabar gembira bahwa Allah telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa melalui Yesus Kristus putranya. Nah, apa yang termasuk karya yang kedua ini? Yaitu pendalaman iman, katekese para calon baptis, dan persiapan penerimaan sakramen lainnya. Contohnya yang ibu buat pendalaman APP itu termasuk ya nak, pewartaan.
Lalu ketika persekutuan koinonia, berarti ikut serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan pengantaran Kristus dalam kuasa Roh Kudusnya. Maka anak-anak ibu yang baik, bagaimana kita ikut serta dalam koinonia ini, yaitu dalam menghayati gereja baik secara teritorial keuskupan, paroki, stasi lingkungan, keluarga maupun dalam kelompok-kelompok kategorial ada dalam gereja. Kita dipanggil dalam persatuan erat dengan Allah Bapa dan sesama manusia melalui Yesus Kristus. Maka menjadi sarana untuk membentuk jemaat yang berpusat dan menampakkan kehadiran Kristus. Maka bersatu dengan jemaat, rajin kedua lingkungannya, itu maksudnya. Lalu yang keempat adalah pelayanan atau diakonia, berarti ikut serta dalam melaksanakan karya karitatif atau cinta kasih melalui aneka kegiatan amal kasih Kristiani, khususnya kepada mereka yang miskin, terlantar dan tersingkir. Melalui bidang karya ini, kita sebagai umat beriman menyadari akan tanggung jawab pribadi mereka, tanggung jawab kita, dan kesejahteraan sesama. Maka yang dibutuhkan dalam pelayanan ini adalah kerjasama dalam kasih, keterbukaan yang penuh empati, partisipasi dan keikhlasan hati untuk berbagi satu lain demi kepentingan seluruh jemaat. Kelima, kesaksian martiria, berarti ikut serta dalam menjadi saksi Kristus bagi dunia. Bagaimana cara mewujudkannya dalam hidup sehari-hari? Maka sebagai orang beriman di tempat kerja maupun di tengah masyarakat, di rumah kita menjalin relasi dengan umat beriman lainnya. Dan dalam relasi hidup bermasyarakat, yaitu melalui bidang karya ini, umat beriman diharapkan dapat menjadi ragi, garam dan terang di tengah masyarakat. Di tengah keluarga, bagaimana menjadi garam, bagaimana menjadi ragi. Contoh anak-anak ibu di tengah keluarga melakukan pekerjaanmu dengan baik. Bersaksi kau bahwa kau seorang yang baik, yang menghormati orang tua, yang rajin belajar, yang bersikap sopan. Itulah yang menjadi tugas kita sebagai umat beriman. Maka ada 4 tadi lingkup hidup menggereja secara mendasar. Maka mari anak-anak ibu yang baik, semoga anak-anak ibu yang baik mampu melaksanakannya di lingkungan sekolah, di rumah, dan dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih.